Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek sekolahan itu paling banyak apa yang di sana? Bangku atau buku? Bangku. Kalau di universitas itu banyak bangku atau banyak bukunya? Banyak. Kamu kan pernah sekolah, di kelas itu kan ada kursi atau bangku jumlahnya maksimal 40. Kalau bukunya di perpustakaan lebih banyak, belum yang dibawa oleh siswanya. Jadi universitas itu paling banyak itu buku kitab-kitab paling banyak daripada bangkunya. Di pondok itu juga banyak apa kitabnya daripada bangku. Ini masih di nih pondok Nggak ada bangku. ngene ya tulis nang pondok pesantren aku pakai bangku tuh Pak. Dampar. Jadi kan jumlah kitab paling banyak itu kalau di langit itu di Lauh Mahfuz Pak. Nah universitas perpustakaan paling besar di Lauh Mahfuz. Ya itu yang paling banyak itu di Lauh Mahfuz. Aku bayangke kaya universitas besar di Lauh Mahfuz itu. Yang dimana di situ orang yang mau turun tanda tangan dengan konsekuensi. Lembaran pertama, jika kau jadi manusia seperti ini. Lembaran kedua, ada konsekuensi nih. Karena dunia adalah penjara. Ya. Dunia adalah penjara. Kalau dunia sendiri itu bahasa Arab maknanya hina. Hina ya, penjara yang menghinakan. Di karpetnya diluntung di nang dadah di. Oh, Karpet. Lewat kene wae. Di situ ya. Jadi roh-roh yang mau turun di bumi itu sudah ada data-datanya. Roh yang turun ke bumi atau roh yang naik. Kalau roh yang naik itu mlebunya nganu Pak Win. Kalau nabi itu ulul azmi. Ulul azmi. Jadi seorang nabi yang ulul azmi itu naik sebelum waktunya. Kalau orang manual itu kan setelah meninggalkan di alam barzah dulu. Oke. Di alam barzah itu menunggu kiamat. Kalau sudah kiamat, pintu pada masa baru dibuka. Seluruh manusia di situ kecuali yang ulul azmi, panitia ulul azmi. Ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj kan ketemu Nabi Musa, ketemu Nabi Isa, ketemu Nabi Yusuf, berarti kan dia udah duluan. Orang nunggu kiamat dia panitia. Jadi VIP. kata Allah yang di sisiku. Allah mempunyai wakil. Kan di sisi Allah itu. Dekat sama Allah itu namanya wakil. Ya wakilnya Allah itu kan para malaikat kalau di langit. Kalau di bumi kan para nabi atau para utusan. Berarti yang tahu jadwalnya jadwal kiamat, jadwal apa, hanya di sisi Allah. Di Al-Qur'an. Kalau bukan dari Al-Qur'an, enggak berani cerita Pak Win. Nanti dikira gawe lho. Apa sih gawe? Aku ora gawe. Nanti semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ning ora Gusti Allah, tapi wakilnya di Lauh Mahfuz. Ada rektornya namanya Ridwanul Hakim, muridnya malaikat Ridwan. Ada banyak banget. Dosen-dosennya banyak banget. Nah, di situ orang-orang di kampung-kampung akhirat itu pada daftar ke Lauh Mahfuz untuk jadi manusia. Tapi kan tidak semua yang kepingin aja. Nah, kalau panitia itu disuruh oleh Sang Hyang Wenang atau Nabi Muhammad disuruh, tolong data sih Bani Israel. Akhirnya turun jadi malaikat. Nanti di dunia dari Nabi Yusuf. Nanti di Mesir jadi Nabi Musa. Nanti di Mekah jadi Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Jadi utusan itu memang sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke bumi untuk menjadi panitia. Di situ tugasnya adalah di situ itu nanti sing ngatasi lah. Kalau nggak ngatasi nggak bisa. Kayak raja zaman Majapahit. Gini lah Pak Odi. Raja zaman Raja Majapahit, Raja Wijaya. Itu kan juga jelmaan dewa. Kata orang Majapahit, titah raja adalah titah dewa, maka taatilah apa yang diucapkan oleh raja. Tuh.
Nanti sahabat dahulu itu memang orang-orang hebat. Kalau nggak hebat, kenapa dia dikasih kesaktian? Bukan kesaktian itu juga mukjizat. Iya. Langsung Nabi jumlahnya 25. Itu yang wajib diketahui, yang tidak 40.000. Nah, itu di mana semua itu? Gegek kayak saya nggak tulisan Jawa juga Nabi. Haji Saka. Tapi kalau Nabi itu untuk dirinya sendiri dan keluarganya, Iya. berarti nggak wajib ke kaumnya. Ya, kaumnya. Bedanya itu kalau saya menurut bahasa ya. Kalau Rasul itu kan utusan, kalau Nabi itu menyampaikan berita. Nabi itu jadi kata apa Pak? Nabi. Artinya berita, menyampaikan berita. Kok cuman menyampaikan kok. Nah, ilmunya ya gawe dhewe. Ora iso marahi. Kecuali Allah menghendaki. Artinya gini loh. Nabi Sulaiman bisa bahasa binatang. Marahi muridnya iso bahasa binatang, ya ora iso. Karena untuk dirinya sendiri. Tapi kalau berita dia menyampaikan, hanya menyampaikan. Menyampaikan itu yang misalnya Nabi Sulaiman ini. Aku lah informasi sekolah ngene disampaikan ke umatnya. Kalau di Al-Qur'an itu jelas ini sudah wahyu dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku di sini lihat Lauh Mahfud. Amal lihat Lauh Mahfud surat Saba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah mempunyai langit dan bumi. Dan segala puji di akhirat bagi Allah. Dan dialah yang maha bijaksana, maha teliti. Langit dan bumi. Akhirnya Gusti Allah ya terpuji di akhirat. Berarti akhirat beda nggon. yang mana akhirat itu sesuatu untuk manusia kelak nanti. Makanya disebut akhirat. Sekarang dunia. Barzah, langsung mahsyar, terus akhirnya akhirat itu entek gawe menungso itu akhirat. Cuman alamatnya ada di langit satu. Nah, kalau Allah Mahfud sawetane ini, dia Al-Qur'an kok sawetane, dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dari Allah Mahfud turun ke bumi, apa yang keluar darinya, keluar dari langit, apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya dari bawah ke atas. Naik itu kayak nabi-nabi sing hebat-hebat. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad munggah lewat langit apa pintu 2, 1, 2, 3. Yang pintu 3 untuk turun ini di sini ya. Yang pintu 2 untuk naik bagi ulul azmi. Dan dialah yang maha bijaksana, yang maha penyayang, maha mengampuni. Yang ayat ketiga. Wa qala alladziina kafaru la ta'tinas saa'ah qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum alimul ghaib la ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ardi wala asgharu min dzalika wala akbaru illa fi kitabim mubin. Dan orang-orang yang kafir berkata, hari kiamat itu tidak akan datang pada kami. Katakanlah, pasti datang. Demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib, kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Pasti itu, nggak tahu tapi itu yang tahu hanya yang di sisi Allah, yang dekat dengan Allah. Nah, orang kafir itu berkata, kiamat itu tekan, ra mungkin sesuk tiba nang kene. Loh, Indonesia, dunia, negara-negara kan sudah tidak akur orangnya. Apakah tidak mungkin? Kalau yang tidak percaya berarti dia orang kafir. Mungkin kiamat itu pasti datang. Kan kiamat ada dua, yang kecil dan yang besar, suro dan kubro. Tidak ada yang tersembunyi baginya sekalipun seberat zarah yang kecil, baik yang di langit maupun yang di bumi. Yang lebih kecil dari itu atau yang lebih besar, semuanya tertulis dalam kitab yang jelas di Lauh Mahfud. Kitab yang jelas. Lauh Mahfud. Nah, surga kan taman, neraka kan geni, Lauh Mahfud kan buku. Nah, di sana sebelah wetan. Tulisan. Gemedun wae. Ya ono lagi. Agar dia Allah memberi balasan kepada orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dikai balasan. Apabila kita adalah orang beriman terhadap tadi cerita di atas, maka kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat balasan. Mereka memperoleh ampunan
rezeki yang mulia. Masya Allah. Nek rezeki berarti nang donya. Ala papat. Maghfiratu wa rizqun karim. Nek rezeki yang mulia itu rezekinya dari mana, Pak Min? Dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari mencuri, enggak. Mulia kok. Mulia. Paling nandur jagung didol badine akeh ngono ya. Apa? Atau nandur telo didol badine ini rezeki yang mulia. Mungkin itu ya. Yang 5. Dan orang-orang yang berusaha untuk ayat-ayat kami dengan menganggap mereka dapat melemahkan mereka itu akan memperoleh azab, yaitu azab yang sangat pedih. Ora percaya nek sesuk ana kiamat. Ya luweh. Nah, wong sing ngomong ngono kuwi atau hatinya seperti itu, dia akan dikasih secara gasik, yaitu azab yang sangat pedih. Yang 6, dan orang-orang yang diberi ilmu, nah ini. Dan orang-orang yang diberi ilmu berpendapat bahwa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itulah yang benar dan memberi petunjuk kepada jalan yang maha perkasa, maha terpuji, yang diturunkan di hati si sekolah mahfud nyawa sing jos kaya nyawane raja Kediri, nyawane raja Majapahit, nyawanya Malopate. Nah, sing seneng saya mana? Siliwangi. Sedangkan Pak Win, raja-raja itu kan nyawane top nang dhuwur, hebat. Itu akan memberi petunjuk, nyawane ngomongi. Misalnya awak dhewe bali Jumatan ora sandal apik Mas, mbok aja dijikuk. Iki atine ngomong, kuwi aja dijikuk, kuwi arep nyelametke. Ini ayat 6. Mungkin itu aja yang saya sampaikan, ndak kejeron karena ini saya hanya menyampaikan. Saya bukan nabi loh. Wah, kan menyampaikan nabi wong maca Quran kok. Nabi Aldi ada pertanyaan, habis itu kita bahas dan tutup. Tentang Lauh Mahfuz tadi. Apa ya? Enggak ada. Kalau Gusmus. Mustakon Kalau gambarannya itu berarti angan-angannya itu kok terbawa. Lauhul Mahfuz itu seperti portal masuk ke sebuah tempat yang asing gitu ya. Maksudnya itu gimana ya? Dalam Lauhul Mahfuz itu kan sebagian tadi dikatakan ada kitab-kitab, ada pedoman-pedomannya kalau masuk ke dunia itu peraturannya seperti ini. Seperti ini. Ada konsekuensinya juga. Ada konsekuensinya. Dan tapi kok ada manusia itu kok berbuat tidak seperti konsekuensi yang dijanjikan dulu di Lauhul Mahfuz itu kalau menurut saya dulu ditanda tangan tapi di sini tidak mengikuti apa yang ditandatangani. Misalnya di perbankan, kalau hutang segini bayarnya segini, nggak bayar. Berarti ingkar janji. Tidak mengikuti apa yang telah ditandatangani. Itu urusannya nanti di alam barzah dan nar. Kalau orang sudah perjanjian dengan Allah di Lauh Mahfuz, besok turun aku harus seperti ini. Kalau tidak sesuai akan dipertanggungjawabkan. Kan aku lali piye wong nang Quran ono dilengke meneh. Di Al-Qur'an dan hadis kan mengingatkan kembali kisah-kisah lama kita di langit, di Lauh Mahfuz. Kok enggak dibaca? Adanya Al-Qur'an dan Al-Hadis serta kitab-kitab lain sebagai pedoman. Supaya kita ingat. Supaya kita hati-hati, warning. Manusia. Ya enggak lali gimana wong kita di dalam kandungan 9 bulan ya enggak, ibaratnya kita itu kejeduk juga amnesia. Belum mengingat membaca Quran, membaca hadis, ngaji karo ulama sing ngerti. Nek ora ngerti ya ora iso kok. Kita belajar kepada orang yang alim, yang ngerti. Kayak Pak Wini alim, ngerti. Prosesnya ingat itu kadang kalau membaca Al-Qur'an jadi hatinya tentram. Terus kadang itu ya juga ada suatu gambaran. Kayak roh nih ya. Kayak ingat-ingat kecil-kecil. Istilahnya itu apa? Dejavu apa? Dejavu kalau dalam Perancis itu, di ilmu Perancis itu dejavu, ingat sedikit-sedikit. Kalau diingatkan semuanya, wah yo, kamu jadi orang hebat. Kan dari langit turun ke bumi lali ya. Wong kita dikum banyu ketuban 9 bulan. Itu aja yang saya sampaikan.
Kapan-kapan kita bikin lagi yang tentang langit-langit lah sah, katakan alam-alam lain. Di Al-Quran ada yang menyampaikan. Salam. Forske. Harus kayak Katanya di